Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Bertemu lagi kita di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, atau supaya lebih singkatnya kita sebut saja PKWU. Jadi sekarang semuanya udah tahu ya apa itu PKWU, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Ya, jadi minggu ini merupakan pertemuan kedua kita, yang mana minggu sebelumnya kan udah Ibu kasih amanah ke kalian supaya bisa belajar mandiri dengan mengakses materi yang telah Ibu upload di e-learning. Semoga amanahnya udah dilaksanakan. Ya, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi, ya. Perkenalkan, nama Ibu Nirna Haryati. Ibu alumni pendidikan biologi ULM, tapi untuk saat ini diamanahkan untuk memegang mata pelajaran prakarya ini atau PKWU ini. Jadi Ibu guru PKWU, bukan guru SBK. Jadi semoga saja setelah ini tidak ada lagi yang ngechat Ibu ingin minta perbaikan nilai SBK, karena Ibu bukan guru SBK, oke? Oke, jadi kita langsung masuk ke materi kita pada pertemuan hari ini. Ya, sebelum mulai kita review materi minggu lalu dulu, yaitu tentang pengantar prakarya dan kewirausahaan. Semoga kalian sudah membaca PPT-nya dan sedikit tidaknya memahami isinya. Jadi, prakarya itu identik dengan yang namanya membuat atau menciptakan. Entah itu membuat kerajinan kan biasanya, pasti identik dengan itu mindset orang. Jadi emang benar bahwa prakarya itu istilah lainnya adalah membuat atau menciptakan, yang mana dalam prosesnya dia mengubah bahan mentah menjadi produksi dengan mencampur atau memodifikasi bahan mentah tersebut. Jadi itu prakarya. Sedangkan kewirausahaan itu berkaitan dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba ataupun nilai untuk jangka waktu yang lama. Jadi dia saling bergandengan, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Kalau misalkan prakarya aja itu hasil akhirnya dia mentok hanya di menghasilkan suatu produk, tapi tidak sampai memasarkan, tidak sampai menjual atau menjadikan produk tersebut menjadi bernilai. Tapi kalau dia prakarya dan kewirausahaan, maka dia menghasilkan suatu produk yang bisa dijual atau bisa menghasilkan nilai. Jadi nanti ada proses di mana kita membuat produknya sampai dengan mempromosikannya, sampai dengan menjualnya. Itu. Jadi prakarya dan kewirausahaan itu berhubungan dengan hal tersebut. Dari membuat suatu produk sampai memasarkan dan menjual produk tersebut. Itu secara singkatnya tentang prakarya dan kewirausahaan. Semoga bisa dipahami. Ya, selanjutnya kita akan memasuki materi pertama kita di semester 2 ini, yaitu bab kerajinan. Silahkan yang sudah mendownload BSE yang telah Ibu kirim di e-learning supaya bisa dibuka halaman 7 dan seterusnya itu, yaitu tentang kerajinan. Ya, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada bab kerajinan ini. Silakan nanti dibaca, Ibu akan share PPT-nya juga. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ide dan peluang ini merupakan dua hal berkaitan, yang mana ide bisa saja memunculkan suatu peluang atau sebaliknya, peluang bisa saja menciptakan suatu ide. Jadi keduanya ini sama-sama penting bagi orang-orang yang ingin memulai suatu usaha. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor yang pertama yaitu keuntungan. Faktor keuntungan yang mana ini berhubungan dengan sejauh mana usaha yang akan dibentuk atau dirintis itu menghasilkan suatu keuntungan. Yang kedua yaitu faktor penguasaan teknis. Ini berhubungan dengan sejauh mana karyawan itu nantinya harus menguasai atau mempelajari cara pembuatan produk yang akan kita rintis. Lalu yang ketiga itu ada faktor pemasaran. Itu berhubungan dengan bagaimana prospek pemasaran usaha kita nantinya ke depannya. Lalu keempat, faktor bahan baku itu merupakan faktor penting karena akan menentukan tingkat harga jualnya nanti dari usaha yang akan
rintis. Lalu yang keempat ada faktor tenaga kerja. Itu tentunya tenaga kerja yang direkrut itu juga harus memiliki skill dan kemampuan yang sesuai dengan usaha yang akan kita jalankan. Lalu ada faktor modal. Itu nanti yang perlu dipertimbangkan, yaitu kesesuaian antara modal yang disediakan dengan kebutuhan jenis usaha yang akan kita bangun. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor risiko, yaitu tingkat risiko yang akan ditanggung, yang mana yang perlu dipertimbangkan yaitu tingkat risikonya itu kayak gimana, lalu keuntungannya itu kemungkinan itu kayak gimana. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Lalu ada faktor persaingan, itu yang harus dipelajari, yaitu situasi yang akan terjadi, yang mana tentunya disesuaikan dengan kemampuan menghadapi dalam hal modal maupun pemasarannya. Jadi sikon-sikon persaingan di dunia bisnis nantinya setelah kita merintis usaha tersebut. Lalu selanjutnya itu ada faktor fasilitas dan kemudahan dan faktor manajemen, yang mana faktor manajemen ini berhubungan dengan kemampuan pengusaha untuk mengelola usahanya. Selanjutnya yaitu nomor 2, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan, yaitu ada 6 tipe sumber daya, yaitu ada manusia, ada money, uang, ada material, bahan baku, ada machine atau teknologi atau mesin, lalu ada yaitu metode, dan ada market, yaitu ada pasar. Itu 6 tipe sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan. Ya, selanjutnya itu ada faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha, yang mana ada 7. Ada faktor manusia sebagai faktor utamanya. Kenapa? Karena manusia kan yang punya ide. Otomatis kan manusia juga yang ibaratnya harus memiliki etos kerja yang tinggi dalam mewujudkannya. Lalu ada faktor keuangan. Kalau ada manusia tapi nggak ada uangnya, sama aja bohong. Jadi harus ada juga. Lalu ada faktor organisasi, ada faktor perencanaan, itu berhubungan dengan pengelolaannya nanti, manajemennya. Lalu ada faktor mengatur usaha, lalu ada faktor pemasaran dan faktor administrasi. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan administrasi usaha. Itu ada beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha, yaitu dari mengurus izin usaha, penetapan besarnya retribusi, terus ada surat izin usaha perdagangan, pengurusan pajak, membuka rekening bank, lalu ada TDP, tanda daftar perusahaan, dan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan, yang mana ada 6 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu ada penjualan personal, ini secara pribadi, lalu ada iklan, advertising, yaitu misalkan beriklan di Facebook Ads, Instagram Ads, dan sebagainya. Lalu ada promosi penjualan, kayak biasa, ada promosinya, lalu ada publikasi, ada sponsorship. Ini biasanya sponsorship ini ada kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan event-event tertentu dan sebagainya. Dan ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of cash. Selanjutnya yaitu B, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi bangun ruang itu bangun 3 dimensi ya. Nama lainnya bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan memiliki sisi-sisi. Ya, itu. Ya, ini yang pertama yaitu aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Itu ada gambar kerajinan dari limbah bunga kering, terus ada dari tempurung kelapa, itu dijadikan lampu ya. Lalu ada dari kayu ini biasanya sering dijadikan sebagai tempat pensil atau pulpen, atau biasanya tempat kotak tisu bisa juga. Terus ada dari akar bambu, lalu ada juga dari tulang ikan, itu dijadikan semacam miniatur motor gede gitu ya. Lalu ada kerajinan dari limbah kulit kerang, itu dijadikan sebagai lampu ya. Ya, selanjutnya ada kerajinan dari limbah botol plastik yang dijadikan sebagai pot bunga, atau dulu yang sempat tren itu dijadikan sebagai tirai. Lalu ada itu kerajinan dari limbah gabus, itu dijadikan semacam miniatur mungkin. Lalu ada dari limbah karet ban, itu dijadikan sebagai pot bunga juga, bahkan ada yang juga dijadikan sebagai tempat duduk
kursi gitu atau ayunan-ayunan dan sebagainya. Lalu ada kerajinan dari limbah kaleng. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kotak tisu. Tempat pulpen juga bisa. Lalu ada kerajinan dari limbah botol kaca, itu dijadikan sebagai itu ya, sebagai pot untuk tanaman yang hidroponik. Lalu ada juga kerajinan dari limbah logam, itu dijadikan sebagai bros nama mungkin itu. Yang kedua yaitu ada manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yang mana itu ada manfaatnya sebagai benda pakai, itu kayak tasnya tuh kalau nggak salah terbuat dari tempurung kelapa. Lalu ada sendal yang terbuat dari karet ban. Lalu itu ada gelang yang terbuat dari limbah kerang. Lalu ada juga manfaat produk yang hanya sebagai benda hias. Tuh kayak contohnya tuh botol-botol bekas, botol kaca bekas, itu dijadikan kayak sebagai penghias saja. Lalu ada dari limbah kayu yang dijadikan sebagai kayak patung gak sih itu? Ya pokoknya itulah. Lalu ada nih juga sebagai hiasan gambar ikan, hiasan ikan gitu dari limbah kerang. Selanjutnya itu yang ketiga ada potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah itu pasti memiliki potensinya masing-masing. Contohnya seperti daerah pesisir pantai. Biasanya sering ditemukan cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan sebagainya. Lalu daerah pegunungan itu ada biasanya biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan sebagainya. Daerah pertanian tuh biasanya sering biji-bijian kering, bunga kering, dan kulit pohon kering. Sedangkan kalau daerah perkotaan itu ada mohon maaf ya, itu ada kesalahan ketik. Kayaknya ibu lupa mengubahnya. Yang pastinya kalau daerah perkotaan itu ada biasanya kayak kulit telur, kemasan plastik, botol-botol plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yang pastinya itu penentuan bahan atau material produksi kerajinan. Lalu yang kedua yaitu penentuan tekniknya, teknik produksi yang akan digunakan, apakah nanti dipahat, diukir, dicetak, diraut, atau sebagainya. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam proses produksi, terus produksinya kayak gimana sampai pengemasan produk, itu nanti bisa kalian lihat di buku paket yang telah di-download, karena itu terlalu panjang. Jadi ini langsung kita lanjutkan ke bagian C. Bagian C yaitu perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, jadi apa sih break even point itu? Break even point itu merupakan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan itu sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Jadi, break even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Selanjutnya yaitu manfaat analisis break-even point ini, yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal berapa yang harus dipertahankan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Lalu yang ketiga untuk mengetahui seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan yang keempat untuk mengetahui seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya itu ada komponen perhitungan titik impas yang mana terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini yaitu biayanya sama, dalam artian berapapun jumlah produk yang akan kita hasilkan dari usaha kita, itu biaya tetap ini tetap sama. Misalkan yang termasuk biaya tetap ini contohnya biaya sewa tempat atau sewa toko. Itu mau berapapun untung usaha atau rugi usaha kita, biaya tempatnya akan tetap sama. Misalkan 1 juta per bulan, ya nggak mau tahu ibaratnya mau usaha kita rugi kayak bulan itu atau untung kayak, yang pasti kan sewa tempat atau toko
tetap sama, yaitu 1 juta. Itu biaya tetap. Kalau biaya variabel, ini biaya yang ibaratnya mengalami fluktuasi, tergantung sikon usaha yang akan kita kembangkan. Misalkan biaya bahan baku, misalkan untuk bulan kemarin kita cuma perlu 1.000 kertas misalkan. Sekarang untuk bulan ini karena ada mengalami kenaikan, lalu kita perlu berapa? 5.000 kertas. Nah, itu termasuk biaya variabel. Jadi tergantung dengan sikon usaha kita. Selanjutnya itu ada menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan, yang mana itu ada rumusnya, yaitu ada BEP produksi dan BEP harga. Ini perlu diketahui aja dulu ya untuk proses untuk belajar menghitungnya nanti akan kita lakukan di bab berikutnya, yaitu ada BEP produksi, itu ada total biaya dibagi harga penjualan, sedangkan untuk BEP harga itu ada total biaya dibagi harga produksi. Selanjutnya yaitu D, strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, promosi ini merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat penting, karena kan kalau tanpa promosi, apalah arti sebuah perusahaan, gimana dia bisa menjualkan suatu produknya tanpa promosi? Pasti nggak mungkin kan, pasti harus ada yang namanya promosi. Jadi promosi ini merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau membujuk atau mengingatkan orang tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Untuk strategi promosinya itu kurang lebih sama seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu ada dengan periklanan, advertising, itu misalkan kayak di internet kan udah saat ini kan udah banyak kan, kayak Instagram Ads, Facebook Ads, dan sebagainya. Terus dari media cetak juga bisa, dari koran, dari apa lagi, dari poster, pamphlet, dan sebagainya. Terus ada promosi penjualan tuh misalkan kayak bagi kupon atau ngasih diskon, itu termasuk ke promosi penjualan. Lalu ada penjualan tatap muka dan yang terakhir yaitu publisitas atau hubungan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ya, jadi laporan kegiatan usaha ini merupakan penyampaian informasi secara tertulis, yang mana yang diinformasikan adalah segala hal yang berhubungan dengan persoalan kegiatan usaha secara mendetail dan objektif, dan juga biasanya disertai dengan pemberian keterangan atau informasi yang singkat tentang kegiatan usaha yang telah dilakukan. Biasanya nanti dalam laporan kegiatan usaha ini itu berisi adanya laporan tentang kerugiannya berapa, keuntungan yang didapatkan berapa, atau labanya berapa gitu. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis dalam menulis laporan kegiatan usaha, yaitu ada bidang kegiatan usahanya, rugi atau labanya, bidang keuangannya gimana, permodalannya gimana, administrasi dan pembukuan, tentang ketenaga kerjaannya gimana, pemasaran, sampai dengan organisasinya. Ya, cukup sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ada hadiah untuk kalian, yaitu tugas individu yang pertama. Silahkan dibuka di BSE-nya halaman 19, supaya bisa diikuti aja yang ada di BSE-nya itu. Ibu rasa udah cukup jelas. Di situ diminta untuk membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Itu typo ya, bangun ruang, bukan bangun datar. Bangun datar itu yang semester 1. Di situ kalian diminta untuk membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ingat, di situ ada typo, jadi tolong dihiraukan saja, fokus terhadap materi kita yaitu tentang bangun ruang. Nah, di situ kalian diminta menganalisisnya dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu ikuti saja yang ada di tabelnya. Jadi ide kalian itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT ini. Kira-kira kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dari ide yang kalian pikirkan itu apa gitu. Lalu itu ada ide dan peluang usahanya kayak gimana, lalu ada sumber daya usahanya apa aja yang diperlukan, sampai dengan perencanaan pemasaran. Itu silakan dikerjakan di kertas lembar, lalu disimpan saja dulu, jangan sampai hilang. Lalu nanti tunggu instruksi pengumpulan dari Ibu.
Untuk tugas 2 itu mengacu pada BSE halaman 49, yang mana kalian diminta untuk membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan ide yang telah kalian cantumkan di tugas pertama tadi. Jadi masih saling berkaitan. Nah, untuk bahan limbahnya itu terserah pada kalian, ibu tidak membatasi, yang penting itu terjangkau dan ibaratnya kalian gak susah nyarinya. Jadi mau bentuk apapun, entah itu dari tempurung kelapa, dari botol kaleng atau botol kaca dan sebagainya, yang penting bangun ruang bentuknya. Nah, untuk pengerjaannya itu bisa individu atau kelompok. Individu ini ibu khususkan untuk siswa-siswa yang ada di luar kota Buntok. Sedangkan untuk yang di dalam kota Buntok itu bisa ngerjakannya berkelompok, tapi terserah lagi, ibu kembalikan ke kalian. Tapi harus dipilih salah satu saja. Kalau misalkan individu ya individu, kalau misalkan kelompok ya kelompok, maksimal 3 orang. Pilih salah satu. Untuk waktunya itu pengerjaannya selama 1 bulan, tapi bagi siapa yang mengumpul sebelum waktu yang telah ditetapkan itu akan mendapatkan reward. Dan jangan lupa juga untuk mencatat semua biaya pembuatan produknya berapa. Dan usahakan untuk membuat produk dengan harga yang minim tapi bernilai kalau dijual. Oke? Dan untuk yang mengerjakannya secara berkelompok, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, untuk tugas 3 ini acuannya itu pada BSE halaman 60. Intinya kalian membuat promosi dari produk yang telah kalian buat. Jadi tugas 1 sampai 3 ini berurutan dari perencanaan ide, pembuatan produk, sampai dengan promosi produk. Nah, jadi untuk promosi ini nanti ada 2 cara, yaitu melalui sosial media, yaitu kalian nanti menguploadnya via sosmed, entah itu Instagram atau Facebook, tapi jangan lupa tag atau tandai ke ibu, supaya ibu gampang untuk menilainya. Sedangkan untuk yang media cetak itu bisa dengan melalui poster, pamflet, dan sebagainya, yang mana itu media cetaknya dikumpulkan ke ibu secara langsung. Nah, untuk tugas yang ketiga ini dilakukan pastinya setelah tugas 2 selesai. Ya, untuk mungkin itu aja rincian tugas dari ibu. Kalau mau ada ditanyakan, silakan tanyakan di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.